Sementara itu, Kota Banjarbaru sendiri turut menjadi lokasi penilaian kinerja dalam pembudayaan klaster Germas pada 12 Desember 2022. Baik, kami dari Bapeda Kota Banjarbaru, salah satu forum Germas di Kota Banjarbaru. Nah, dalam penilaian Germas Award yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini, kami mencoba untuk menyampaikan klaster lingkungan sehat yang jadi unggulan kami, di mana lokus yang kita kunjungi adalah Kelurahan Gunung Paikat, di mana penataan atau lingkungan sehat ini dimulai dari penataan bantaran sungai yang sebelumnya sungai ini rumah pun di atas sungai. Nah, sekarang setelah ditata, rumahnya semuanya di pinggir sungai, kemudian ada jalan di pinggir sungai kurang lebih sekitar 5 meter di sepanjang Sungai Kemuning yang membentang sepanjang 4,2 km dari Kelurahan Sungai Besar sampai di Kelurahan Loktabat Selatan. Nah, selain penataan bantaran sungai, juga di sini masyarakat itu diupayakan untuk bagaimana tidak melakukan buang air besar sembarangan lagi, dan pemerintah kota berupaya dalam menata sanitasi yang layak. Dan salah satu unggulan untuk penataan sanitasi ini adalah dengan adanya Septi Manja. Itu adalah fungsi septic tank, bukan untuk tempat limbah tinja, tapi didesain sedemikian rupa sehingga septic tank ini terlihat seperti tempat-tempat yang kalau katakan sekarang tuh bisa untuk selfie, kemudian tempat pertemuan, karena di atas septic tank dibangun semacam ada gazebo, kemudian ada tempat-tempat pertemuan yang lain. Nah, ini kemudian bisa dimanfaatkan oleh warga selain berkumpul juga untuk tempat selfie. Ini kemudian yang membantu Banjarbaru kemarin bisa mencapai ODF ya, Open Defecation Free, atau bebas buang air besar sembarangan 100%. Nah, ini yang kami coba tonjolkan atau kami sampaikan di dalam penilaian Germas Award ini. Nah, di samping itu juga dengan bersihnya Sungai Kemuning ini menjadi masyarakat mampu meningkatkan pendapatannya. Karena apa? Karena banyak orang yang datang berkunjung ke sini yang ingin berwisata lah, wisata kota, melihat penataan sungai yang sudah bersih. Kemudian di sisi lain juga karena sungainya sudah bersih, bisa dimanfaatkan untuk karamba. Karamba yang sudah dilaksanakan sekarang adalah karamba ikan popuyuk yang sudah dikembangkan oleh RT sekitarnya. Dan ini harapannya kegiatan ini bisa berkesinambungan. Demikian juga ada kegiatan di bantaran sungai ini adalah wisata kuliner. Jadi masyarakat sudah mengembangkan kuliner yang sudah mulai ramai dikunjungi oleh masyarakat, terutama di di sore hari dan malam hari. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan lingkungan sehat yang coba kita sampaikan di dalam penilaian Germas Award ini. Ya, harapannya lingkungan sehat yang sudah kita sama-sama kita bangun ini itu akan bisa berkembang lagi, terutama dari sisi peningkatan pendapatan masyarakat ya. Bisa dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan-kegiatan yang secara ekonomi itu mempunyai nilai lebih. Seperti tadi sudah ada mulai kuliner, kemungkinan bisa juga dibangun kafe, atau juga nanti bisa dimanfaatkan untuk kegiatan peningkatan produktivitas ikan seperti karamba dan sebagainya itu. Nah, ini harapan kami. Jadi tidak hanya sebatas
lingkungan ini sehat, tetapi juga bisa dimanfaatkan ke peningkatan kualitas yang lain seperti ekonomi dan sebagainya. Kampung berkualitas itu terbentuk tanggal 27 Agustus 2022. Alhamdulillah perjalanan sampai hari ini sudah banyak kegiatan yang bisa kita lakukan untuk kegiatan ibu-ibu, anak-anak remaja maupun untuk kegiatan ekonominya. Jadi kegiatan yang sudah kita laksanakan itu sebagai kegiatan rutin yang hubungannya dengan kesehatan. Ini kita laksanakan kegiatan senam rutin yang kita laksanakan setiap minggu pagi, dan di situ selalu diselingi dengan adanya kegiatan penyuluhan. Jadi bisa dari dinas kesehatan, bisa dari kesehatan herbal, itu yang obat-obat herbal itu juga sering. Di samping itu adanya kegiatan para remaja itu untuk mengembangkan keterampilan. Jadi keterampilan yang bahan kayu, termasuk bikin boxon. Jadi boxon itu kita bisa memproduksi yang modelnya itu kayak model pabrikan. Itu kita bisa. Selanjutnya juga ada produk UMKM yang hari ini sedang pemerintah galakkan. Jadi kita sudah mempunyai produk unggulan, yaitu produk pare. Itu yang saat ini sedang menjadi produk unggulan di Kelurahan Guntung Paikat. Adapun untuk produk yang kita saksikan di sini, ini adalah si Septi Manja. Ini septi tank. Jadi kita modifikasi sedemikian rupa sehingga orang tidak menyangka kalau ini tempat yang menjijikkan. Tapi kalau kita lihat kesannya ini adalah tempat bermain. Nah, jadi kita bikin septic tank ini sebagai tempat berkumpul dan membaca. Jadi makanya di sini ada buku, sebagai tempat nyantai, itu orang merasa nyaman di sini. Karena saya modif seperti ini sesuai dengan ikon Kota Banjarbaru di sini sebagai Kampung Pelangi. Jadi supaya ada kesinambungannya, ada keterpaduannya dengan program pariwisata. Lebih-lebih, nggih. Keramba yang di sebelah sana itu buat apa, Pak? Yang apa? Keramba yang ada di sana itu. Kalau keramba yang di sana itu kan sebagai program mandiri, jadi RT mandiri. Jadi RT mandiri itu kan meliputi apa itu? Produk tempe, terus kemudian keramba ikan itu, terus ada ayam. Jadi sebagai produk RT mandiri di Kelurahan Guntung Paikat ada 3 program yang saat ini sedang dikembangkan. Jadi indikator penilaian kinerja dalam pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat ini kita melihat pertama dalam hal penguatan kelembagaan. Jadi kita lihat di dalam Impres nomor 1 tahun 2017 tentang pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat itu ada sektor-sektor terkait dan mitra kerja yang terkait. Di situ sudah tertuang sektor sektor siapa melakukan apa. Contoh misalnya Bapeda. Bapeda dalam hal ini sudah nggak melakukan mengakomodir perencanaannya yang berwawasan gerakan masyarakat hidup sehat. Ini di dalam penilaian Kota Banjarbaru ini kita lihat ternyata di Bapeda Kota Banjarbaru sudah mengakomodir SKPD terkait di dalam RPJMD-nya dan dituangkan dalam suatu kawasan yang tercermin di dalam Kampung Pelangu ini. Jadi di sini kan ada beberapa sektor untuk memfasilitasi warga di sini yang tadinya konon menurut keterangan Pak RT daerah ini kumuh. Ternyata 5 tahun berjalan setelah Impres nomor 1 tahun 2017 tentang Germas, butuh perjuangan, kampung ini berdiri seperti ini. Saya kira ini sudah cukup bagus, sudah lebih dari cukup. Hanya saja nanti tinggal disempurnakan. Misalnya di dalam Kampung Germas ini ada dari sektor perikanan. Dia sudah memfasilitasi, tadi ada kawasan pengairan, dibuat ramba-ramba
untuk pemeliharaan ikan di sini papuyu. Nah, karena di sini pemeliharaannya tidak sedikit, selain dicukup untuk dikonsumsi rumah tangga dan dia juga bisa dijual kepada konsumen dan itu menghasilkan pendapatan ekonomi keluarga. Itu contoh. Mungkin nanti perlu lagi peningkatan dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian atau Perkebunan bisa berkolaborasi. Misalnya nanti di sini ditanam sepanjang lorong ini kan 4 km, 4,8 km. Sepanjang lorongnya banyak teduh, tertutup oleh terlindung oleh bangunan-bangunan. Itu bisa dibangun sepanjang jalannya ini tanaman cabai atau tanaman terong. Jadi sayur yang bisa dikonsumsi. Saat ini kita sedang peningkatannya gerakan menanam cabai. Setiap rumah harus ada cabai. Dan ini kalau dikoordinir bagus, dikoordinir oleh Kampung Pelangi ini, satu kampung ini menanam cabai. Nah, gunakan aja polybag. Nah, dalam klaster lingkungan sehat kita berupaya untuk mengeliminir sampah-sampah. Nah, saat ini kan aktivitas kita banyak menggunakan spanduk gitu. Nah, spanduk itu kalau sudah tidak terpakai gunakan untuk polybag. Polybagnya nanti ditanamin cabai. Nah, tadi warga di sini, siapa ketua yang dari Kampung Melangi ini, Kampung Kualitas Kabi tadi siap melaksanakan. Nanti mungkin akan dimotori oleh teman-teman dari kita dari PPKMI, jadi teman-teman perkumpulan promosi kesehatan masyarakat untuk menggerakkan masyarakat nanti memanfaatkan spanduk tadi dibuat polybag dan ditanamin cabai atau sayur-sayur yang lain. Kalau misalnya mau warganya mau modal sedikit bisa ditanamin tanaman dari tanaman hidroponik. Itu bisa dijual sayurnya dan itu cepat panennya. Nah, itu saran kami. Jadi nanti selain itu kalau sudah indikator-indikator itu sudah ada tertuang di dalam impres, kami melihat perannya sudah bentuk nyata atau tidak. Seperti itu. Harapannya sudah banyak. Harapannya kita bisa mencontoh kampung seperti ini untuk di kampung-kampung lain. Saya mengharapkan Banjarbaru bisa mewakili Kalimantan Selatan, tapi kampung seperti ini tidak hanya di Kampung Pelangi, tapi di kampung-kampung lain, di kelurahan-kelurahan lain. Jadi sehingga Banjarbaru tuh semua tadi yang RT Mandiri ini kan sudah ada dalam rencana pembangunan daerahnya. Banjarbaru bisa semua RT bisa mandiri seperti ini, bisa berwawasan kesehatan, berwawasan gerakan masyarakat hidup sehat. Tadi kita lihat ada sarana aktivitas fisiknya tadi di sana. Nah, itu kan biar warga di sini bisa melakukan aktivitas fisik tanpa harus datang ke tempat-tempat bisnis tanpa mengeluarkan biaya.